Gue baru aja upgrade ke Apple Studio Display 2026. Dan di sini gue bakal sharing kenapa gue upgrade ke monitor ini, kelebihan dan kekurangannya. Dan sebenarnya tuh ini monitor buat siapa? Coba kita mulai dari kelebihannya dulu. Oke, yang pertama, sesimpel unboxing experience-nya. Dari semua monitor yang pernah gue unboxing, ini punya unboxing experience paling satisfying yang pernah gue rasain. Gue paham nggak semua orang itu peduli sama hal itu. Kebanyakan orang ya pengen barang yang di dalam boxnya. Setelah keluarin ya boxnya paling dibuang. Tapi gue sih pengen kasih apresiasi aja ke timnya Apple yang udah engineer cara unboxingnya ini ya. Dari tarik kertas di awal sampai perkabelannya aja itu dipikirin gimana cara supaya tetap rapi pas di dalam. Nggak ada monitor lain yang punya pengalaman kayak gini. Habis itu kita lanjut ke build quality. Semuanya terbuat dari metal, kakinya sendiri ini tuh varian yang upgrade dari yang versi base model yang cuma bisa di tilt aja, sedangkan yang ini bisa di tilt dan height adjustment. Dan awal mungkin kita pikir ya, kenapa layar semahal ini tuh cuma bisa naik turun dan juga tilt. Kenapa nggak bisa swivel sama rotate kayak biasa semua monitor lain itu bisa? Gua awal juga pikirnya kayak gitu, tapi mulai sadar aja kalau 99% orang itu pakai monitor ya duduk persis di depan monitornya. Jadi secara teknis kita nggak terlalu butuh swivel, dan kebanyakan orang, apalagi kalau cuma pakai satu monitor, rata-rata pasti pakainya itu horizontal kayak gini. Jadi kita nggak terlalu butuh rotate juga. Tilt sama height itu udah cukup banget. Dan yang keren ini juga menjamin monitornya itu pasti level ya, karena nggak ada rotasi sama sekali. Kalau misalkan ini nggak level, artinya itu meja kita atau lantai kita yang salah. Sangat over-engineered ya, gerakannya itu presisi banget. Mau digerakin pakai satu tangan, itu juga bisa, dan semuanya itu smooth. Semua cornernya itu tajam, bolong-bolongannya presisi. Gue juga suka bentuknya itu full kotak ya, terlihat bersih, minimalis, dan juga futuristic. Kita semua setuju kalau sebuah monitor itu ya nggak perlu sampai kayak gini build quality-nya ya. Ya yang penting layarnya bagus aja, dan kalau mau terbuat dari plastik juga ya nggak apa-apa gitu, karena kita nggak bakal pegang-pegang juga monitornya. Kalau sebuah laptop itu mungkin beda, karena kita sering pegang barangnya, jadi kita bisa apresiasi kalau build quality-nya itu bagus. Tapi monitor, ya dia bakal selalu di meja aja, kita nggak bakal pernah pegang-pegang. Tapi di waktu yang sama, itulah yang bikin monitor satu ini tuh sangat-sangat unik ya buat gua, karena nggak ada monitor lain yang kayak gini, semua itu terbuat dari plastik. Unboxing-nya balik lagi juga hampir selalu sama ya, kardus dan gabus doang isinya. Tapi ya sebagai consumer ya kita bener-bener harus peduli banget sama hal itu. Kalau kita nggak peduli ya kita nggak bakal apresiasi sama build quality-nya yang Apple udah kasih sih. Selain itu, monitornya juga sama sekali nggak ada tombol ya, tombol power lah, tombol navigasi, ataupun joystick kayak gitu. Gak ada sama sekali, karena semua settingsnya itu kita aturnya langsung dari kita punya Mac, maupun itu MacBook atau Mac mini. Dan kalau misalkan kalian pakai Apple Magic Keyboard yang gue pakai sekarang, kita punya function keys itu juga langsung bisa atur monitornya. Kayak contoh brightness-nya, kita bisa langsung atur dari keyboard. Yang sejauh ini sih gak ada monitor lain yang kayak gitu gue rasa. BenQ yang sebelumnya gue pakai itu sebenarnya bisa ya, tapi kita harus download aplikasi kedua gitu. Tanpa aplikasi itu, kita nggak bisa atur brightness-nya lewat keyboard. Tapi yang satu ini semuanya itu udah built-in, dan itulah yang bikin monitor ini jadinya kayak nggak perlu ada tombol lagi di luar, bikin desainnya itu makin minimalis lagi. Yang ada di belakang itu adalah colokan. Nah, di sini ada dua colokan Thunderbolt 5 dan dua lagi colokan USB-C. Dan karena ini varian yang terbaru, jadi Thunderbolt-nya itu udah ada dua sekarang. Dan ini juga support untuk daisy chain ke monitor lain kalau misalkan kita pengen. Jadi daisy chain itu kita bisa colok lagi satu kabel Thunderbolt ke monitor satu lagi langsung dari monitornya aja, nggak perlu pakai MacBook-nya lagi. Di scenario gua cuman colok aja ke gua punya MacBook pakai satu kabel, habis itu di belakang gua ada colok dongle untuk mouse, dan karena keyboardnya itu Bluetooth, jadi perkabelannya itu selesai, cuman satu kabel aja bisa dibilang. Dan ini masuk ke kelebihan selanjutnya, yaitu adalah speaker built-in-nya. Gue merasa pertama kali sebuah setup itu nggak perlu speaker sama sekali, karena built-in speakernya itu udah bagus banget.
speaker terpisah udah jelas tetap bakal lebih bagus ya. Gua nggak bilang ini bisa mengalahkan itu, tapi ini udah cukup bagus untuk segala keperluan. Untuk nge-YouTube lah, denger lagu, nonton, editing, itu udah lebih banget dari cukup ya. Yang jadinya bikin enak gitu. Kita nggak perlu tambah-tambah speaker lagi yang pastinya lebih ribet dan pastinya juga bikin kabelnya itu jadi lebih banyak. Selain speaker yang built-in, di sini juga udah ada built-in webcam yang hasilnya buat keperluan video call itu tuh udah bagus banget ya. Gue ada nonton perbedaannya dari studio display yang lama dan ini lebih jernih dan ini juga support desk view. Kameranya tuh ultra wide dan udah support center stage, jadi dia bisa ngikutin kepala kita goyang-goyang kemana gitu. Dan untuk kalian yang misalkan nggak pakai webcam ya nggak apa-apa gitu. Ini udah built-in aja, kalau mau dipakai bisa pakai, kalau nggak dipakai ya nggak usah karena nggak terlalu mengganggu juga. Gue juga pribadi yang hampir jarang banget pakai webcam ya, jadi gue nggak terlalu butuh. Tapi ini nice to have aja. Tes. Mikrofonnya juga udah built-in dan suaranya juga cukup jernih dari yang gue denger ya. Dan jadinya bikin monitor ini tuh lumayan all-in-one gitu lah. Nggak perlu kita beli webcam lagi, nggak perlu kita tambah mikrofon, tambah speaker. Jadinya ya lebih simple aja setupnya. Dan gue apresiasi banget sih sama simplicity itu yang kita bisa dapetin dari monitor ini ya, yang nggak terlalu kita bisa rasain di monitor lain. Jadi dari desainnya, build quality, webcam, speaker, unboxing experience-nya, itu udah cukup bikin gue terpesona ya, sampai-sampai gue tuh lupa kalau pemeran utama di sebuah monitor itu ya tetap aja layarnya gitu. Jadi ya coba kita bahas layarnya ini seperti apa. Layarnya di 27 inch 5K Retina display dengan PPI di 218, P3 color gamut, 600 nits brightness, dan support 1 billion color. Mereka ada opsi yang nano texture glass juga yang gua nggak pilih di sini ya, karena ruangan gua nggak gitu terang-terang banget. Itu bakal cocok untuk orang-orang yang misalkan banyak cahaya dari jendela lah, atau mungkin dari lampu yang nyorot gitu. Pakai nano texture bakal lebih enak. Walaupun ini bukan OLED atau mini LED, tapi tetap aja ini salah satu layar terbaik yang kita bisa gunain apalagi di kerjaan bidang kreatif ini ya. Edit foto, video bakal kerasa tajam banget, warnanya akurat di segala device Apple kita. Jujur itu hal terbesar yang bikin gua pengen banget upgrade ke monitor ini ya, karena walaupun gue punya BenQ itu warnanya mirip sama gue punya MacBook, tapi kayak kurang sama gitu. Tetap aja sedikit ada perbedaan. Jadi sering banget kalau gue lagi ngedit, gue suka pindahin lagi ke layar MacBook gue untuk cek warnanya. Baru gue balikin lagi ke layar. Sedangkan di sini gue nggak perlu lakuin itu. Gue ada banyak nonton review orang-orang ya yang pakai Studio Display juga, udah lama pakainya. Dan itu juga salah satu alasan terbesar kenapa mereka upgrade ke monitor ini. Yaitu adalah warnanya itu ya sama di semua device Apple mereka. Dan ini juga semuanya itu factory out of the box, jadi kita nggak perlu kalibrasi lagi. Nggak cuma editing foto video doang yang bisa benefit dari layar 5K ini ya, kalau kalian mungkin kerjanya banyak lihat tulisan, mungkin baca PDF, ketik-ketik, yang gue juga sering lakuin ya karena gue tulis-tulis skrip itu di sini. Lihat teks itu bakal crispy, tajam banget. Apalagi gue yang pindahnya itu dari monitor 32 inch 4K yang PPI-nya itu sekitar 140, lompat ke 218 PPI itu semuanya kerasa tajam banget. Kekurangan layarnya sih ini masih LCD display dan ini juga masih 60 Hz, dan gue paham banget kenapa orang-orang bisa merasa ini monitor kayak ketinggalan zaman gitu. Apple punya yang namanya Apple Studio Display XDR yang udah support sampai 120 Hz, udah mini LED teknologi juga layarnya, dan udah support sampai 2000 nits HDR. Jadi ya kita ada opsi lah, kalau kita pengen yang lebih bagus kita bisa pilih yang itu. Tapi buat gue 60 Hz di monitor harian untuk kerjaan editing, baca PDF, scripting, nonton YouTube lah kadang-kadang, itu udah cukup banget. Di rumah gue punya monitor 32 inch 4K OLED 240 Hz dan itu layar bagus banget. Tapi kalau gue disuruh pilih untuk kerjaan editing, gue bakal lebih pilih yang ini, walaupun ini cuma di 60 Hz. Yang satu lebih cocok untuk main game, makanya gue taruh di sebelah PC gue, dan yang ini untuk gue pakai editing dan kerjaan harian. Yang OLED itu sebenarnya gue juga bisa pakai untuk editing ya, nggak ada masalah sama sekali. Warnanya tuh juga bagus banget. Tapi ya balik lagi, warnanya itu nggak bakal sama persis sama gue punya MacBook, dan 218 ppi itu kelihatan jauh lebih tajam dan jauh lebih crispy dibanding 140 ppi
di layar 4K 32 inch. Dan buat gue nilai plus juga dapetin desain aluminium frame yang nggak plastik gini ya, yang bakal bikin setup kita itu pastinya jadi cakep banget. Itu lebih ke pilihan pribadi sih, lu suka sama desainnya atau enggak. Tapi ya buat gue itu ya cukup penting lah. Bezelnya juga banyak orang yang komplain ya, katanya masih cukup tebal apalagi di tahun 2026 ini. Dan yes, memang gue setuju kok kalau monitor ini bezelnya itu jauh lebih tebal dibanding monitor yang lain. Tapi percaya gue, pas kita lagi pakai itu bezelnya sama sekali nggak kelihatan dan sama sekali nggak mengganggu. Itu sama banget kayak notch yang ada di MacBook yang awal mungkin kita kesel liatnya, tapi begitu kita pakai sehari-hari itu juga sama sekali udah nggak kelihatan lagi. Konklusinya, ini monitor udah jelas bukan untuk semua orang ya. Ada orang yang butuh layarnya minimum OLED ya, carilah yang OLED. Ada juga yang butuh minimum refresh rate itu tinggi. Carilah yang refresh rate-nya tinggi. Tapi kalau kalian pakai Mac terutama, dan kalian apresiasi desain juga, unboxing experience, dan build quality, satu kabel untuk segala hal, kalau kalian butuhin semuanya itu, ya ini monitor boleh banget. Gue yakin kalian pasti nggak bakal nyesel. Tapi gue yakin kalian yang paling tahu sama diri sendiri dan kebutuhan masing-masing ya. Apa yang gue bahas sekarang itu, gue yakin nggak bakal ada efek sama kalian bakal beli atau nggak beli sama monitor ini. Kalau kalian deep down tahu dan udah pengen sama monitor ini dari lama, gue yakin suatu saat kalian bakal beli juga gitu. Walaupun ada kekurangan-kekurangan yang banyak orang nggak suka gitu. Dan juga sebaliknya, kalau kalian tahu kalian nggak bakal beli monitor ini, ya mau gua puji segimanapun di video ini, itu nggak bakal mengubah pikiran kalian. Semua balik lagi ke kegunaan masing-masing dan kebutuhannya apa. Kalau gua secara pribadi ya, kenapa gua pilih monitor ini? Buat gua ini monitor yang one of a kind yang gua suka banget dari dulu ya. Dan kebetulan juga sangat-sangat cocok sama kebutuhan sehari-hari yang gua kerjain. Dan sebagai Mac user, gua sangat yakin sih kalau ini monitor yang paling cocok untuk kita dampingin sama kita punya Mac. Oke, itu aja gue punya review sama Apple Studio Display 2026 ya. Kalian bisa lihat kalau gue ini sekarang di setup sementara ya, ini meja sementara doang. Karena gue lagi proses dan mikir-mikir juga gimana gue bikin setup baru pakai monitor ini ya. Jadi ya kalian subscribe aja biar nggak ketinggalan pas videonya tayang. Itu bakal video setup tour yang baru lah. Kalau kalian belum nonton studio tour, gue rekomen banget untuk nonton. Gue bakal kasih linknya di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye.